ini kereta kita guys, tapi kita harus naik dulu. Malioboro Express. Aduh, mantap pemirsa. Topik. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku kau genggam, ini tubuhku kau peluk, ini bibirku kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Tak usah kau terus tangisi kepergianku.
Malioboro Express segera berangkat. Aduh, dapat saya guys. Yap. Hai. Habis itunya, Rey. Murah Gonggorolo. Yuk, yuk. Oh. Sip. Oke, peron 2. Peron 2. Wah, sudah puong. Nomor 4. Ekonomi 4. Ekonomi 4. Ekonomi 4, ekonomi 3, belakangnya ekonomi 4. Oh iya, makasih Mas. Penuh Yuk, ini nih. Ya. Yuk. Cepat. So. Yuk, udah masuk. Masih kosong guys. Wah, paling ujung lagi 7 ya. Oh, 7 jam berapa? 7D. Kamu? 7D. Iya, 8D. Oh, 8 sini, depan sini. 8. Oh, sini. Kiri. Di kiri. DC. Lihat. DC. Oke. Bisa ya seberapa? 76? 7D. D. C bro. A, B, C. Oh, benar. CD sini. CD. Wah, berangkat tuh. Keretanya berangkat langsung garcep. Oke pemirsa, kita akan meninggalkan kota Malang dengan kereta api Malioboro Express tujuan Purwokerto. Oh, mundur ya? Salah itu mundur. Oh iya, disorientasi. Kita ini mundur ya, kirain maju. Aduh, mundur, kirain maju ke sana. Oh berarti Rey bener, itu gerbong makannya itu Rey. Selamat datang di Kereta Api Indonesia. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Dear
passengers, welcome to Kereta Api Indonesia. For the safety and comfort of our journey today, we encourage you individually to pray carefully. Have a pleasant journey. Thank you. Selamat malam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun, Sugeng Rawu, Ken kabari, pakabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, ya mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik, satu hati, satu jiwa, satu chemistry, dan mudah-mudahan saja jodoh kita adalah CEO yang sedang menyamar, pemirsa. Amin. Ya mudah-mudahan saja mertua kita adalah CEO yang sedang menyamar, pemirsa. Amin. Jadi kita kecipratan CEO, pemirsa. Amin. Atau kita jadi CEO, pemirsa. Amin. Dan mudah-mudahan saja sesegera mungkin ya ke pelaminan sebelum datangnya perang dunia ketiga, pemirsa. Waduh, amin. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang ingin menjadi CEO ya, mudah-mudahan terkabulkan menjadi CEO ya. CEO yang berguna bagi bangsa dan negara, serta bisa membangun perekonomian bangsa dan negara kita ya. Dan juga bisa membangkitkan bangsa dan negara kita menjadi pahlawan, pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang menunggu dan mencari dana untuk beasiswa ke luar negeri dari LPDP, mudah-mudahan dapat, pemirsa ya. Mudah-mudahan dapat sehingga saudara ya berkuliah di luar negeri, mencari ilmu, mendapatkan ilmu, dan juga mendapatkan gelar, dan juga nanti setelah lulus ingatlah Indonesia ya, jangan lupa daratan, lupa Indonesia. Ya karena kalau saudara melupakan tanah air kita, waduh. Kalau zaman dahulu saudara akan dikutuk menjadi batu, pemirsa, seperti Malin Kundang. Waduh, terlalu waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang ikut LPDP ya, belajarlah dengan serius dan mudah-mudahan lulus. Kalau sudah lulus, ingatlah Indonesia. Jangan melupakan Indonesia. Apalagi pindah ke lain HT, pemirsa ya. Ingin pindah ke UK. Waduh, aku cinta warga negara UK. Waduh, itu terlalu. Karena dana beasiswa LPDP itu adalah pajak rakyat untuk saudara, supaya saudara bisa membangun bangsa dan negara kita ya, menjadi lebih baik dan menjadi bangsa yang maju. Oleh karena itu, ingatlah LPDP, ingatlah rakyat kita dan bangsa kita. Jangan melupakan bangsa dan tanah air kita. Waduh. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin-kemarin pingin sesuatu, ya mudah-mudahan tercapai di tahun ini. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita ya, apapun tujuan kita dan cita-cita kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat malam le, selamat malam di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Episode ke-75 perjalanan Epi ke Tanah Bromo. Sekarang Mamang sedang berada di stasiun Malang, pemirsa. Sedang mau naik kereta api, pemirsa. Naik kereta api Malioboro Express. Dari Kota Malang ke Kota Purwokerto. Dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Dari Gunung Semeru, Bromo, Arjuna Welirang ke Gunung Slamet. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan naik kereta api Malioboro Express dari stasiun Malang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur ke Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Waduh, Mamang akan pergi ke Jawa Tengah, pemirsa ya, ke daerah Kades Hoho ya, Hal Alka, pemirsa. Waduh, cintamu bertepuk sebelah tangan, cemburu bukan alasan. Ya mudah-mudahan Kades Hoho ya menjadi gubernur Provinsi Jawa Tengah. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-75 ini Mamang akan pergi ke Purwokerto. Bagi saudara yang baru datang di episode ke-75, mungkin saudara akan membingungkan ya. Oleh karena itu, tontonlah episode-episode sebelumnya, Mamang sudah cantumkan di link deskripsi. Dan juga
tontonlah cerita-ceritanya supaya kronologis dan saudara akan tahu gaya konten Mamang ya. Kalau belum memahami akan pusing pemirsa. Waduh. Itulah gayaku ya. Waduh, yang penting asik pemirsa. Waduh, sik asik. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, kalau saudara bertanya, Mang Bromonya di mana? Ya Bromonya sudah lewat pemirsa. Jadi tontonlah episode-episode sebelumnya ya. Karena episode ke-75 ini Mamang akan naik kereta api menuju Purwokerto pemirsa. Kalau saudara bertanya kenapa Mang ke Purwokerto, Mamang sudah bahas ya episode kemarin pemirsa. Waduh. Jadi ceritanya Mamang akan pergi ke Purwokerto ya. Sekalian pulang ke Provinsi Haji Udin pemirsa. Provinsi Jawa Barat ya. Tepatnya di kota Tasikmalaya, Provinsi Haji Udin. Provinsi Jawa Barat. Yang kebetulan episode ke-75 ini Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya insya Allah ya Kang Deddy Mulyadi akan menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Jadi artinya sambil menyelam minum kopi pemirsa. Waduh, sambil pulang ke kota Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat ya. Mamang akan singgah dulu di kota Purwokerto ya, di kaki Gunung Slamet ya, daerahnya Kades Hoho ya. Waduh, Hoho Alka pemirsa. Jadi sambil pulang sambil menikmati keindahan alam di kaki Gunung Slamet pemirsa. Provinsi Jawa Tengah. Jadi inilah efek ketika tiket kereta api Malabar yang langsung dari kota Malang ke kota Tasikmalaya habis pemirsa. Waduh. Jadi inilah kalau tiketnya dadakan pemirsa. Memang sedang asik-asiknya di kota Batu ya, disuruh pulang ke Provinsi Haji Udin pemirsa. Waduh. Dan kebetulan tiket kereta api Malabar habis pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, karena Mamang seorang relevan ya, harus mencari alternatif untuk pulang ke kota Tasikmalaya dengan kereta api. Sambil menyelam minum kopi ya, Mamang naik kereta api Malioboro Express, singgah dulu di Purwokerto, menikmati dulu di Purwokerto pemirsa. Sebelum pulang ke kota Tasikmalaya. Inilah hikmahnya pemirsa. Waduh. Hikmah dengan jalan yang agak lain pemirsa untuk pulang ke kota Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika episode ke-75 ini tayang, negeri kita sedang dipimpin oleh sang presiden macan Asia yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan insya Allah terbebas dari hama-hama dan juga bisa mendamaikan dunia. Karena ketika episode ke-75 ini tayang, Mamang sedang menyaksikan dunia dalam keadaan genting ting 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 ya. Waduh, tinung. Apalagi ya gemerlapnya langit timur tengah sana pemirsa, seperti merecon ya tahun baru pemirsa. Waduh, burinyai. Waduh, tapi ini bukan kembang api tahun baru pemirsa, bukan kembang api kemeriahan pemirsa. Waduh, tapi ini adalah perang pemirsa. Waduh, ini tandanya dunia dalam keadaan ya berbahaya pemirsa. Waduh, dunia dalam keadaan yang kurang baik-baik saja. Apalagi melihat yang gemerlapnya itu adalah rudal hipersonik pemirsa. Waduh, dan kemungkinan ya ketika video ini tayang atau mungkin saudara sedang menyaksikan episode ke-75 ini, dunia dalam keadaan perang dunia ketiga pemirsa. Waduh, ya mudah-mudahan ya perang segera berlalu ya, dunia dalam keadaan damai kembali. Waduh, yang berkonflik ya kembali damai ya, yang jahat kembali hancur pemirsa. Waduh, yang baik menjadi menang pemirsa. Amin. Karena yang namanya perang ini ya, tak ada api kalau tak ada asap pemirsa. Waduh. Oleh karena itu jangan sekali-kali bermain api pemirsa. Apalagi ya berani pakai tang-tang pakai teng-teng. Waduh. Ya seperti saudara melempar batu ke sarang tawon pemirsa. Tak sadar rumah kita dekat dengan sarang tawon. Ya dicongcong pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, kita jangan menjago pemirsa, tapi lihatlah bangsa Persia ya, kalem tenang tapi sekali diganggu, waduh, tak kenal ampun pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, marilah kita menjunjung tinggi perdamaian, karena kedamaian adalah surga bagi kita ya, kelangsungan hidup bagi kita. Memang sudah bahas episode kemarin ya,
gara-gara perang bisa menjadi kiamat pemirsa, menjadi kepunahan massal pemirsa. Waduh, seperti perang Mahabharata pemirsa. Waduh, jangan-jangan rudal-rudal hipersonik ini adalah tanda bahwa akhir dari perjalanan Israel pemirsa. Waduh, jangan-jangan Israel akan kembali eksodus pemirsa. Seperti siklus 80 tahunan pemirsa. Waduh, kira-kira kapan man? Waduh, memang sudah memprediksi ini tahun 2027 pemirsa. Kata siapa? Insya Allah nanti Mama akan bahas ya. Oleh karena itu, marilah kita jaga perdamaian kita dan marilah kita berdoa mudah-mudahan dunia dalam keadaan damai, sejahtera, tentram dan kembali tenang ya. Yang hama ya lebih baik musnah aja lah kalau yang jadi hama ya. Waduh, hama yang meresahkan dan merugikan seluruh bangsa di dunia ya. Waduh, musnahkan ya. Oke pemirsa yang berbahagia, insya Allah dengan kepemimpinan beliau akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, penuh perdamaian, dan insya Allah akan mendamaikan dunia. Amin. Dan mudah-mudahan saja dunia dalam keadaan damai. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-75 Mamang akan naik kereta api dari stasiun Malang ke Purwokerto dengan kereta api Malioboro Express. Kebetulan kereta api Malioboro Express akan berangkat pukul 21.35 waktu Indonesia Barat pemirsa. Dan Mamang pun naik kereta api Malioboro Express. Di stasiun Malang ini ya, ternyata stasiunnya mulai perubahan bagus pemirsa. Terakhir ini tahun 2016 memang ke stasiun Malang ini. Waduh, tidak ada Skybridge. Sekarang ada Skybridge pemirsa. Hampir setiap stasiun di Indonesia, di kota-kota besar ada Skybridge pemirsa. Waduh. Ya, padahal antara peron dengan kereta api Malioboro Express ya, itu terhalang 4 rel pemirsa. Ya, kalau seandainya tidak ada pagar mungkin memang akan melintasi rel saja ya. Waduh, karena tidak ada kereta lain selain kereta api Malioboro Express. Tapi oleh petugas diarahkan harus naik Skybridge pemirsa. Waduh. Tenang saja, Skybridge-nya ada eskavator pemirsa ya, tangga berjalan pemirsa. Waduh, eskalator ya. Waduh. Ada tangga berjalan pemirsa ya. Jadi kalau saudara capek-capek bisa naik ya eskalator, baik itu naik ataupun nanti akan turun lagi pemirsa. Ketika berada di jembatan Skybridge ya, ada tulisan Malioboro Express segera berangkat. Dan kita bisa turun lagi ke sana. Waduh, dengan Skybridge-nya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, sebelum naik kereta api ingatlah tumbler tuku warna biru pemirsa. Dan ingatlah isi dengan air pemirsa. Kebetulan Ray punya tumbler tuku warna biru. Waduh. Dan akan mengisi air ya. Kebetulan air di stasiun di Indonesia termasuk stasiun Malang ada air gratisan pemirsa, air mineral gratisan. Ya lumayan ya untuk mengisi tumbler kita selama perjalanan pemirsa. Tapi kalau kita beli air aqua atau le mineral ya di dalam kereta itu harganya 10.000 pemirsa. Waduh, mahal pemirsa. Kalau kita mengisi air di air mineral di stasiun itu gratis pemirsa. Jadi sebelum naik kereta isi dulu air tumbler kita pemirsa, supaya kita bisa menikmati perjalanan ya dari Malang ke Purwokerto pemirsa. Waduh, haus-haus tinggal minum pemirsa. Kebetulan memang berada di kereta api ekonomi 4 pemirsa. Kereta api ekonomi 4 atau istilah lainnya premium 4 pemirsa. Waduh, dengan bangkunya atau kursinya saat itu sebagian menghadap ke belakang, sebagian menghadap ke depan pemirsa. Ya layaknya kursi-kursi kereta api premium saat itu pemirsa. Waduh. Ya, akhirnya memang pun berada di ekonomi 4 pemirsa. Penumpang yang naik kereta api Malioboro Express ternyata banyak pemirsa ya. Namun ada juga kursi-kursi yang kosong. Setidaknya di kereta api ekonomi 4 atau premium 4 ini terisi pemirsa. Waduh ya, terisi sebagian besar terisi ya, kurang lebih 80%-an lah terisi. Ada kursi-kursi yang kosong juga, termasuk kursi di sebelah memang itu kosong pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata on time pemirsa. Waduh, baru juga masuk ke kereta api 4, baru juga gek duduk ya di kursi, tiba-tiba kereta api berangkat pemirsa ya.
dengan klakson 35 pemirsa, semboyan 35 tot. Waduh, akhirnya kereta api Malioboro Express pun berangkat pemirsa. Dan akhirnya Mamang pun meninggalkan kota Malang pemirsa. Waduh, sedih ya kota Malang. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti Mamang akan kembali ke kota Malang pemirsa, kota yang terindah ya, dimana kota Malang ini adalah kota terindah berserta dengan Kabupaten Malang dan kota Batu pemirsa, serta kota-kota sekitarnya. Waduh, banyak tempat wisata yang belum tersampaikan, belum terkunjungi pemirsa. Waduh. Ya pinginnya Mamang tinggal seminggu atau sebulan di sini pemirsa, dengan budgetnya yang luar biasa. Siapa tahu ada CEO yang mau menyumbang ya. Perjalanan Mamang. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan Mamang bisa kembali lagi ke daerah Malang Raya ini pemirsa, berserta dengan Gunung Bromo dan gunung-gunung yang lain termasuk Semeru, Arjuna Welirang dan Gunung Kawi. Waduh. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti bisa kembali lagi. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika berangkat kereta api dari stasiun Malang ya, Mamang pun teringat cerita bahwa Malang ini mirip dengan kota Bandung pemirsa. Waduh, apaan yang miripnya? Banyak hal pemirsa. Salah satunya adalah kalau di Bandung ada peristiwa Bandung Lautan Api, ternyata di Malang pun ada Malang Lautan Api pemirsa. Kalau Bandung dikelilingi oleh pegunungan, ternyata kota Malang juga sama, dikelilingi pegunungan pemirsa. Bahkan ya, kenapa Belanda ingin menguasai Malang? Ternyata Malang adalah dua kota yang sangat penting di Jawa pemirsa. Jadi kalau Belanda ingin menguasai Jawa, rebutlah dua kota ini. Yang pertama adalah Bandung, yang kedua adalah Malang pemirsa. Karena Bandung dan Malang adalah benteng alami di Pulau Jawa. Bandung sebelah barat Pulau Jawa, Malang sebelah timurnya Pulau Jawa. Di Malang dan Bandung lengkap sekali ya fasilitasnya. Ada lapangan terbang, ada tempat-tempat ya pertahanannya, dikelilingi oleh gunung-gunung. Waduh, cocoklah untuk menjadi tempat pertahanan ya. Pusatnya kekuatan pertahanan Jawa ada di Malang dan Bandung pemirsa. Waduh, bahkan peristiwanya pun hampir mirip pemirsa. Ada Bandung Lautan Api, ada Malang Lautan Api pemirsa. Waduh. Dan Mamang pun tertarik ya, sedikit cerita sambil mengenang kota Malang yang perlahan akan meninggalkan ya, akan Mamang tinggalkan ini. Waduh. Mamang akan sedikit cerita tentang Malang Lautan Api pemirsa. Dengan salah satu tokohnya yang terkenal. Waduh. Tokoh dari Angkatan Udara pemirsa, anak Laskar Pelangi pemirsa, dari Bangka Belitung. Waduh, dari Pulau Belitung pemirsa. Waduh, beliau adalah salah satu legenda jawaranya di tanah Malang ya, orang Belitung, anak Laskar Pelangi, bertarung nyawa di Malang pemirsa. Waduh, beliau adalah rajanya langit sekaligus darat pemirsa. Waduh, dikenal dengan Elangnya Belitung pemirsa. Waduh, Elangnya Belitung. Nah, beliau adalah salah satu tokoh yang terlibat juga dalam pertempuran di Malang menghadapi Belanda, dengan peristiwanya yang terkenal adalah Malang Lautan Api pemirsa. Waduh. Konon dalam sekali pertempuran ya, mereka dijuluki oleh Belanda sebagai tentara tahan peluru pemirsa. Waduh, kebal peluru pemirsa. Saudara pingin tahu ceritanya? Kira-kira siapa? Waduh, kalau saudara penasaran ya dengan anak Laskar Pelangi dari Belitung ini ya, mari kita simak episode ke-75 ini. Bagi saudara yang penasaran dengan cerita Mamang episode ke-75 ini tentang anak Laskar Pelangi, pejuang di Malang, waduh, saudara tonton sampai tamat ya, siapa tahu bermanfaat ya, dan mudah-mudahan saja setelah saudara menonton sampai tamat ya, doa Mamang kepada saudara yang menonton sampai tamat,
menjadi seorang CEO ya, atau setidaknya anak cucu cicit saudara akan menjadi CEO, orang terkaya termakmur tersukses di negeri ini, atau setidaknya salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Mamang hanya berdoa dan mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan bagi yang menonton sampai tamat. Namun bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang ya, membosankan ceritanya atau mungkin sudah tahu ya, skip aja lah. Waduh, kalau kepanjangan ya skip aja lah. Ambil yang penting-pentingnya ya. Kalau tidak semuanya penting ya skip semuanya ya, karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah ya, apalagi dana LPDP, apalagi minta THR ke Mamang ya. Waduh, Mamang aja kan belum jadi CEO ya, belum jadi presiden pemirsa. Ntar kalau jadi presiden Pak. Oleh karena itu bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang atau membosankan, simple skip aja ya. Dan juga Mamang berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang sesuai ya, yang Mamang dapatkan. Apabila saudara mempunyai sumber dan informasi yang agak lain dan mungkin berbeda dengan Mamang, kita sharing-sharing di kolom komentar ya. Yang penting komenan saudara ya bukan berbau-bau Mossad ya, bukan berbau-bau abu randa pemirsa. Waduh, yang suka menggonggong pemirsa. Waduh. Mohon maaf aja ya apabila ada yang menggonggong seperti abu randa ya, atau mungkin berbau-bau Mossad ya. Mamang sebagai admin otoriter akan skip ya komenan saudara, karena channel ini adalah channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Gempur Menggempur di Malang Timur. Ketika pasukan AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia atau kita kenal sekarang TNI AU berdarah-darah di Peron Malang. Ditulis oleh Randi Wirayuda, edisi 22 Oktober 2018. Taman bin Muhammad Thohir begitu antusias menceritakan pengalamannya masa mudanya. Saking antusiasnya, lelaki tua itu sampai memohon diri sejenak untuk mengganti kaosnya dengan seragam kebanggaannya, seragam biru muda yang sederet tanda penghargaan di dada kiri plus baret jingga TNI AU di kepala sebelum melanjutkan ceritanya. Seragam itulah simbol pengabdian pada negeri. Pengabdiannya dimulai ketika Perang Kemerdekaan pecah, tak lama setelah proklamasi. Taman yang kala itu anggota Brigade ke-13 Divisi Untung Suropati TNI Angkatan Darat ikut bergerilya di Malang. Meski sudah lebih dari 70 tahun, Taman masih ingat betul kisah sebuah pertempuran di Tumpang, di salah satu wilayah di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Beliau bersama pasukan dari bagian teknik AURI ya, Teknik Angkatan Udara Republik Indonesia yang kini TNI AU. Dia ikut beradu nyawa berbekal stand gun meladeni serdadu Belanda di pertengahan Juli Agustus 1947. Pertempuran itu terjadi di Kota Malang sepekan pasca agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Jadi ceritanya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tiba-tiba Belanda datang ke tanah Indonesia, menyerang kembali wilayah-wilayah Republik Indonesia, yaitu wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura pemirsa. Waduh, dengan kekuatan penuh yang dikenal dengan agresi militer Belanda I, menyerang tempat-tempat strategis. Salah satu tempat strategisnya adalah Malang pemirsa. Bagi Belanda, Malang adalah tempat strategis segala strategis, karena di Malang adalah pertahanannya ya, setiap ingin menguasai Pulau Jawa harus menguasai dua kota pemirsa. Yang pertama adalah Malang, yang kedua adalah Bandung. Waduh, jikalau dua kota itu sudah dikuasai, maka kota-kota lainnya dengan mudahnya akan ditaklukkan pemirsa. Waduh, kenapa dengan Malang, dengan Bandung pemirsa? Ternyata di Malang dan Bandung ada banyak peralatan ya yang sesuai dengan pertahanan militer pemirsa. Waduh, sebagai benteng pertahanan sekaligus fasilitas militernya lengkap pemirsa. Waduh, ditambah lagi adanya lapangan terbang. Lapangan terbang ini adalah lapangan yang utama jikalau ingin menguasai Pulau Jawa pemirsa. Oleh karena itu incaran Belanda adalah Malang.
Karena bagi Belanda, Malang itu sangat-sangat strategis pemirsa. Di Malang sudah tersedia fasilitas militer sebagai benteng pertahanan Jawa pemirsa. Waduh, dan dibuat pada masa lalu ketika zaman Belanda pemirsa. Dan sekarang Belanda pun menginginkan kembali pemirsa. Jadi Malang ini dikelilingi oleh gunung-gunung ya. Banyak sekali pertahanan militernya, fasilitasnya lengkap, ada stasiun radionya, ada ya berbagai macam tempat khusus ya pertahanan pemirsa, termasuk juga ada lapangan terbang yang paling utama sebagai landasan untuk menyerang kota-kota yang lain, yang dikenal dengan lapangan terbang Bugis atau yang kita kenal hari ini Abdurrahman Saleh pemirsa. Koninklijk Landmark atau Angkatan Darat Belanda, Marines Brigade atau marinirnya Belanda, dikerahkan untuk menaklukkan Malang. Terjadilah kucing-kucingan dengan pasukan Republik. Kedua pasukan akhirnya terlibat pertempuran dahsyat pada tanggal 31 Agustus 1947 di Front Malang Timur. Gerilya dan pertempuran tak hanya dilakoni oleh divisi Untung Suropati, tapi juga dilakoni unsur Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, yang kita kenal hari ini TNI AU. Pimpinan Opsir Muda Udara atau OMU 3 adalah Hanan Judin pemirsa. HS Hanan Judin, putra Belitung, anak Laskar Pelangi. Beliau adalah kepala bagian teknik Pangkalan Bugis Malang atau kalau sekarang dikenal dengan Lanut Abdurrahman Saleh ya di Malang. Dulu Lanut Abdurrahman Saleh bernama Pangkalan Bugis ya, pertahanan Bugis pemirsa, atau lapangan terbang Bugis. Pada Agustus 1947 terjadi pertempuran besar di Front Malang Timur. Saya sendiri dan Brigade ke-13 Divisi Untung Suropati. Pak Hanan Judin hubungannya dekat dengan komandan saya, Letko Jenderal Abidin. AURI waktu itu basisnya di Kawadanaan Tumpang. Di situ Pak Hanan Judin, komandan sektor satunya. Selain AURI, kita pun bahu-membahu bersama ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia, yang kita kenal hari ini TNI AL atau Angkatan Laut. Pimpinan TNI AL adalah Pak Waru, berbasis di Tumpang. Kenang Polda Purnawirawan Taman bin Muhammad Thohir kepada historia.id. Di Front Tengah, menurut Haril M. Anderson dalam Sang Elang, serangkaian kisah perjuangan Haji A.S. Hanan Judin di kancah revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Formasi pasukan Republik diisi juga dari Brigade Mobile atau Brimob, dulu Mobile Brigade ya, Mobrik pemirsa, di bawah kepolisian. Lalu Laskar Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI. Lalu Kesatuan Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS. Sementara Front Barat jadi tanggung jawab TRIP ya, Tentara Republik Indonesia Pelajar Batalion 5000. Memang sudah bahas ya TRIP Batalion 5000 di episode ke-14. Tonton saja ya. Bapak Hanan Judin memimpin pasukan pertahanan teknik dari PPU 3 930 Malang, sebuah unit tempur para teknisi AURI Lanut Bugis yang dipimpin oleh AMU atau Opsir Muda Udara 2 Sudirman. Gara-gara mata-mata melihat situasi kian gawat akibat Belanda merangsek ke kota dan pasukan Republik kalah persenjataan, maka kota di Malang pun ya dihancur, leburkan, dibakar pemirsa. Waktu itu yang menjaga kota Malang dipimpin oleh Bapak Hamid Rusdi. Pak Hamid Rusdi adalah pertahanan militer yang bertanggung jawab mempertahankan kota Malang. Di tahun 1947 ketika terjadi agresi militer pertama, beliau menjadi perwira tertinggi di Malang yang bertugas mempertahankan kota dari serbuan Belanda. Disinilah aksi legendaris Pak Hamid Rusdi terjadi. Beliau berkeliling kota mengendarai jeep dan memerintahkan seluruh rakyat untuk menghanguskan bangunan Belanda dan juga fasilitas-fasilitas penting seperti telekomunikasi, pos surat ya,
dan juga pusat radio. Waduh, untuk dihancurkan pemirsa. Termasuk restoran juga dihancurkan, dibakar pemirsa. Waduh. Hal itu karena terdesaknya TNI oleh Belanda. Jadi TNI akan mundur sekaligus menghancurkan fasilitas penting supaya Belanda ketika menguasai Malang, yang tadinya Malang adalah basis pertahanan di kemudian hari, tidak bisa digunakan lagi pemirsa. Waduh. Taktik bumi hangus ini mencegah fasilitas penting jatuh ke tangan Belanda dan digunakan untuk melawan para pejuang Indonesia. Waduh. Jadi takutnya bahwa fasilitas yang ada di Malang ini ya dipergunakan oleh Belanda untuk menyerang wilayah Republik Indonesia atau pejuang Indonesia. Operasi bumi hangus TNI bersama rakyat itu terjadi di kawasan Kayu Tangan, Jalan Bromo, alun-alun, dan juga gedung-gedung kolonial yang lainnya. Nah, kenapa kawasan Kayu Tangan? Ternyata kawasan Kayu Tangan adalah kawasan heritage pemirsa, pusatnya penting. Nah, disinilah ada legenda ya, beberapa tahun kemudian yang dikenal dengan legenda Cinta Sejati Kakek Arifin. Bagi saudara yang belum tahu siapa Kakek Arifin, memang sudah bahas di episode ke-72 pemirsa. Scroll aja ya. Waduh. Ketika kota Malang sedang dibakar, di front yang lain yang dipimpin oleh Bapak Hanan Judin, Bapak Hanan Judin mengerahkan 250 personel untuk mundur guna mengulirkan taktik gerilya di kampung-kampung di sekitaran Kewedanaan Tumpang. Banyak mata-mata di Malang, utamanya di front kami yaitu front Malang Timur. Mereka kepala dua, orang-orang Tionghoa. Mereka pura-pura mendukung kita, tapi sebetulnya memihak Belanda. Pak Hanan Judin sering diikuti mata-mata. Menurut Bapak Tamam ya, yang waktu itu berpangkat kopral ketika bertempur di front Malang Timur. Gara-gara mata-mata itu, pasukan Hanan Judin urung melancarkan serangan balik ke kota Malang pemirsa untuk menghalau Belanda yang sudah mulai masuk ke kota Malang. Rencananya ternyata sudah bocor duluan gara-gara ada mata-mata. Ditambah lagi Bapak Hanan Judin sempat terciduk Belanda kala tengah bergerilya di Kampung Pakis pada tanggal 30 Juli 1947. Dia sengaja menyerahkan diri demi mengalihkan perhatian Belanda agar sisa regunya bisa meloloskan diri. Sekompi marinir Belanda dengan kendaraan-kendaraan tempurnya mengepung Kampung Pakis menjelang senja. Pak Anan, sebutan Bapak Hanan Judin, tertangkap di sebuah rumah penduduk. Dia dibawa dan ditahan di Singosari untuk diinterogasi, sambung Bapak Haril, salah satu temannya Bapak Taman, ketika diwawancari oleh historia.id. Bapak Hanan Judin sempat diinterogasi ya oleh Belanda sampai diancam untuk dihukum mati. Bapak Hanan Judin mengalami penyiksaan psikis dan fisik. Eksekusi mati jadi konsekuensinya karena ogah untuk bergabung dengan Belanda. Waduh, ternyata Belanda mengetahui kemampuan Bapak Hanan Judin. Salah satu kemampuannya adalah bahwa beliau sanggup memperbaiki pesawat pemirsa. Ternyata dalam sepak terjangnya Bapak Hanan Judin ini bergabung dengan TNI Angkatan Udara atau AURI saat itu ya, di divisi teknik. Beliau adalah kepala bagian teknik untuk merakit, memperbaiki pesawat-pesawat buatan Jepang yang ditinggalkan Jepang usai Jepang kalah perang pemirsa. Waduh. Nah, berkat beliaulah ternyata Indonesia mempunyai pesawat terbang pemirsa, rakitan ya dari pesawat bekas Jepang. Salah satu pesawatnya ditumpangi oleh Bapak Sudirman untuk mengetes pesawat tersebut berkeliling Jawa. Dengan nama pesawatnya adalah Pangeran Diponegoro I. Pesawat itu diperuntukkan untuk angkutan logistik. Selain itu, banyak pesawat-pesawat buatan Jepang diperbaiki oleh Bapak Hanan Judin sehingga bisa mengudara, dipergunakan untuk perjuangan Republik Indonesia. Nah, melihat sepak terjangnya itu, Belanda ya mendesak Bapak Hanan Judin untuk bergabung dengan tentara Belanda.
Namun Bapak Hanan Judin menolaknya. Dari penolakan itulah Bapak Hanan Judin akan dihukum mati, dieksekusi pada hari itu juga pemirsa. Waduh. Ketika Malang sedang terbakar, ya, banyak api-api seperti lautan api, Bapak Hanan Judin berada di ujung tanduk, ya, berada di ujung senapan pemirsa. Waduh. Tengah malam buta saat sudah berganti tanggal, Bapak Hanan Judin hendak dibawa ke sebuah ladang untuk dieksekusi pada hari itu juga. Namun saat akan dinaikkan ke truk, fenomena ganjil berupa asap putih tebal tiba-tiba menyelimuti halaman markas Belanda. Bapak Hanan Judin langsung memanfaatkannya dengan melarikan diri meski kedua tangannya terbogol. Ketika akan dinaikkan ke truk, tiba-tiba kabut datang pemirsa. Memang di Malang itu ya, kalau sudah malam terkadang ada kabut pemirsa. Kabut yang tebal itu dipergunakan oleh Bapak Hanan Judin untuk melarikan diri. Dalam keadaan kritis, ya, pistol di kepala dan laras stand gun di perut, datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenang Bapak Hanan Judin yang dicatat dalam bukunya tahun 1964 yang dikutip dari Haril. Ketika kabut datang, Bapak Hanan Judin langsung loncat dari truk dan melarikan diri meskipun tangannya masih terborgol pemirsa. Waduh. Sesekali terdengar tembakan dari arah truk tersebut dan sesekali ada derat langkah untuk mengejar dirinya. Waduh. Berkat keteguhan hatinya, Bapak Hanan Judin akhirnya berhasil meloloskan diri mencapai batas kota meski sejumlah luka menghiasi wajah dan sekujur tubuhnya akibat penyiksaan dikala diinterogasi Belanda. Dia kemudian menemui sisa pasukannya di daerah Tumpang. Seakan ada kekuatan gaib yang memberinya tenaga tambahan. Rupanya berasal dari ilmu spiritual Bapak Hanan Judin yang pernah berguru kepada Haji Hasim, ayah angkatnya, beberapa tahun sebelumnya di Gunung Membalong, Pulau Belitung. Dikutip dari Bapak Haril. Balas menggempur. Menanggapi keagresifan pasukan Belanda yang terus maju, pasukan pertahanan pangkalan udara atau PPU 3 mengupayakan serangan balasan setelah melakukan konsolidasi ulang. Hal pertama yang dilakukan pasukan Auri dan Brigade ke-13 adalah melakukan pembersihan terhadap mata-mata. Kita usir, kita bakar rumahnya. Saya sendiri ikut membakar satu rumah mata-mata, sambung Bapak Taman yang mengutip dari historia.id. Laporan intelijen menginformasikan pasukan Belanda telah merencanakan serangan lagi ke arah Kampung Bugis. Kampung yang dimana tempat ada lapangan Bugis, pemirsa. Lapangan yang sekarang Bandar Udara Abdurrahman Saleh yang berada di Kewadanaan Tumpang. Menggunakan sejumlah amtraknya, pasukan PPU 3 selaku tuan rumah pun menjawabnya dengan memasang ranjau di jalan-jalan utama yang mengarah ke Kampung Bugis. Pada tanggal 31 Agustus 1947, penantian mereka terentaskan. Beberapa truk dan amtrak Belanda lumpuh oleh ranjau-ranjau Republik. Belanda yang meneruskan agresifnya melalui darat dan udara mulai menemui perlawanan dahsyat di front timur. Dari semak-semak belukar, pasukan Auri melancarkan tembakan dan serangan granat. Meriam PSU, yaitu penangkis serangan udara yang digunakan untuk menangkis serangan darat pemirsa. Waduh, bekas tentara Jepang ya, bekas Jepang ya, juga dikeluarkan untuk melawan serangan pesawat-pesawat Belanda dan tank-tank Belanda. Bapak Hanan Judin dan satu regu pasukannya sempat mengalami kondisi kritis kala terkepung di batas wilayah antara Wates dan Tumpang di Malang. Pasukan Pak Hanan terkurung di kebun tebu selama berjam-jam. Kondisi sudah tak karuan, makanan juga sulit. Perlawanan habis-habisan. Di sana sampai 4 anak buahnya ikut gugur. Wakilnya Pak Hanan, Sersan Supadri, juga kena tembakan di pundaknya. Emosi lantaran beberapa anak buahnya gugur, Bapak Hanan Judin nekat melancarkan serangan untuk menembus kepungan Belanda menggunakan mitrailleur Tiong
Mitrailleur Tiong ini adalah senjata senapan mesin pemirsa ya, mirip-mirip Rambo pemirsa. Waduh. Jadi ala Rambo, Pahanan Judin ini membawa senapan mesin Mitrailleur Liong ya sendirian ya menembakkan ke arah-arah posisi prajurit Belanda. Mental anak buahnya yang sempat down yang berada di kebun tebu itu tiba-tiba ya melonjak naik pemirsa, sempat jatuh sontak bangkit lagi. Waduh. Akhirnya anak buahnya pun ikut bangkit ya dan ikut memberondong menyerang posisi Belanda. Berondongan tembakan Bapak Hanan Judin dan pasukannya berhasil merobohkan satu garis kepungan Belanda. Pasukan Belanda kaget hingga kendor mentalnya, bahkan ada yang menangis ya karena ketakutan. Nah, sejatinya tentara Belanda ini tak jauh dengan tentara Israel pemirsa. Waduh. Anak mami pemirsa, jadi tentara ya. Waduh, wajib militer diterjunkan ke garis depan di Malang Raya ini pemirsa. Waduh, yang notabene pertempurannya sangat sengit pemirsa. Akhirnya pasukan Belanda kaget dan kendor mentalnya sehingga kepungannya pun hancur baur pemirsa. Waduh, berantakan pemirsa, banyak yang meninggal. Waduh. Mereka akhirnya dipaksa mundur dari area pertempuran. Akhirnya Belanda pun mundur ya dari area pertempuran, bahkan ada yang lari. Situasi berbalik seiring makin gelapnya hari. Tentara Belanda yang kocar-kacir mundur dari perkebunan tebu kini dikejar pasukan Auri pimpinan Hanan Judin dan juga Brigade ke-13 Untung Suropati. Sayangnya Belanda mampu lari lebih cepat. Pengejaran pun dihentikan mengingat keadaan pasukan sudah mulai payah. Nah, berkat ketangguhan Bapak Hanan Judin, pasukan yang tadinya terdesak dan terkepung berbalik menyerang. Bahkan Belanda yang dikejar-kejar oleh pasukan TNI pimpinan Bapak Hanan Judin. Tak lama datang SMU, yaitu Sersan Muda Udara bernama S. Sukani, atasan Bapak Hanan Judin. Beliau menanyakan situasi pertempuran. Mereka ramai melihat keadaan kami yang pakaiannya banyak terkoyak, compang-camping saat baku tembak dengan Belanda. Tapi tak satu pun dari kami yang luka. Kami pun dikira kebal peluru, tanas Bapak Hanan atau Bapak Hanan Judin dalam catatan hariannya. Meski gerilya tetap berjalan hingga perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948, pasukan Auri tak lagi terlibat dalam pertempuran besar seperti pada tanggal 31 Agustus 1947. Pasukan Hanan Judin lalu dipindahkan ke campur darat alias pasukan gabungan ya, campur-campur. Jadi ke campur darat ini ada pasukan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Karena dahulu angkatan udara ya pesawatnya terbatas dan harus bergerilya, begitu juga angkatan laut harus bergerilya di darat. Jadi angkatan udara dan angkatan laut yang pada masa perang kemerdekaan mirip-mirip dengan angkatan darat pemirsa. Waduh. Oleh karena itu disatukanlah menjadi campur darat atau sekarang mungkin istilahnya Kopasgat pemirsa ya, Komando Pasukan Gabungan pemirsa. Waduh. Nah, pasukan campur darat ini dipindahkan ke Tulung Agung setelah perjanjian Renville yang memisahkan bahwa Malang milik Belanda. Lalu tentara Indonesia yang ada di Malang harus mundur ke arah Tulung Agung. Daerah Tulung Agung, Kediri, Madiun sampai Yogyakarta itu wilayah Republik Indonesia. Pada masa agresi militer Belanda II, pasukan campur darat pun ikut bergerilya kembali, memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, menyusup kembali ke Malang dan terjadilah pertempuran di Malang ya, di Malang Selatan, di Dampit, di daerah Tumpang ya, Kepanjen dan daerah Gunung Kawi. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949, tentara Belanda yang ada di Malang ditarik pemirsa. Belanda meninggalkan Malang dan juga wilayah sekitarnya untuk pulang ke negeri Belanda. Siapakah Bapak Hanan Judin? Bapak Hanan Judin lengkapnya Haji A.S. Hanan Judin. Beliau lahir 5 Agustus 1910 di Bangka Belitung.
Kepulauan Bangka Belitung, Hindia Belanda. Waduh. Dan wafat pada tanggal 5 Februari 1995 di Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung. Beliau berasal dari keluarga sederhana, pasangan Judin dan Salaman. Sejak kecil ia diasuh oleh ayah angkatnya, Haji Hashim, seorang kenalan keluarga yang tinggal di Air Sagak, Tanjung Pandan. Sejak muda, Bapak Hanan Judin dikenal cerdas, khususnya dalam bidang teknik mesin. Ia menempuh pendidikan di Amral School di Manggar, Amral School atau AC ya, 77 km dari rumahnya. Hidup jauh dari keluarga menempatnya menjadi pribadi mandiri dan bertanggung jawab. Selain mendalami teknik, ia juga memperdalam ilmu agama dengan melanjutkan studi di Madrasah Al-Islamiyah Tanjung Pandan sembari bekerja sebagai teknisi. Karirnya menanjak saat ditugaskan ke Pulau Bintan sebagai tenaga ahli teknik pada tahun 1935. Pengalaman dan pendidikannya mengantarkan masuk dunia militer di usia 29 tahun sebagai anggota Ozawa Buntai pada masa pendudukan Jepang. Puncak karir militernya Bapak Hanan Judin adalah ketika ia turut membidani terbentuknya Kekuatan Angkatan Udara Republik Indonesia, menjabat sebagai Kepala Bagian Teknik Tentara Keamanan Rakyat Udara di Lanut Bugis yang sekarang Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, pemirsa. Sebagai pusat perawatan pesawat militer dan kemanusiaan. Saat agresi militer Belanda 1 dan 2, ia turun langsung ke medan gerilya, dan atas jasanya itulah Presiden Soekarno menganugerahkan gelar Academy Center atau AS. Waduh. Kepemimpinannya tercermin dalam kisah spiritual di hutan Jawa Timur saat ia disebut berhasil mengalahkan ribuan pasukan halus. Waduh. Dengan istighfar dan mendekatkan diri dengan tradisi Jawa. Jiwa Melayunya tercermin dalam falsafah. Perigi orang ditimba, ranting orang dipatah, adat orang ditutur. Mampu berbaur tanpa kehilangan jati diri. Jadi beliau dimanapun berada ya membaur, pemirsa. Usai pensiun dari militer, Bapak Hanan Judin menjabat sebagai Bupati Belitung melalui jalur aklamasi. Waduh, ia dikenal dengan gaya belusukannya ya, kegot-got ya untuk membereskan, mirip-mirip KDM zaman sekarang pemirsa emang. Dekat dengan masyarakat, bahkan sering menjadi khatib Jumat. Kedekatannya dengan rakyat ini membuatnya mendapat julukan Pak Long, yang merupakan gelar kehormatan dalam budaya Melayu bagi anak sulung yang bijak dan dihormati, yang tutur katanya tegas dan pendapatnya dianggap penting bagi keluarga. Beliau juga adalah perintis ya pemekaran Provinsi Bangka Belitung dari Sumatera Selatan. Bahkan beliau pun pernah menjadi gubernur Provinsi Bangka Belitung. Waduh. Pada tahun 1960-an, Pulau Belitung mengalami kelangkaan pangan alias krisis kelaparan, pemirsa. Waduh. Akibat harga-harga meroket dan juga tidak ada sumber-sumber pangan seperti pertanian, pemirsa. Akhirnya beliau pun pulang ke Belitung dan memimpin Belitung. Dengan kepemimpinan beliaulah maka Belitung ya akhirnya menjadi sebuah wilayah yang terbebas dari kemiskinan dan kelaparan, pemirsa. Sebelum novel Laskar Pelangi terbit dan sebelum Bang Andrea Hirata itu lahir, Bang Hanan Judin ini ya membangun Belitung sehingga Belitung dikenal sampai ke mancanegara sebagai tempat destinasi yang indah, pemirsa. Waduh. Salah satu hal yang dibangun oleh Bapak Hanan Judin adalah pariwisata di Belitung dan juga peningkatan tambang yang ada di Belitung serta penyediaan lahan pertanian di Belitung. Nah, jadi Bapak Hanan Judin ini adalah visioner ya, pemimpin visioner ya, mirip-mirip Haji Udin di Jawa Barat, pemirsa. Ya, aduh.
Jadi yang namanya Udin ternyata bisa membangun bangsa pemirsa.